Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Luar biasa. Ini ada uang hasil sitaan korupsi ya, yang berhasil ditarik kembali oleh Kejaksaan Agung. Kalau menurut wartawan yang telah menyampaikan ini, jumlah uang yang dipamerkan ini 2 triliun, tetapi sesungguhnya jumlah totalnya adalah 11 triliun lebih. Uang baru 2 triliun ini saja itu sudah sebegitu banyaknya, apalagi kalau semua total korupsi yang ada di Indonesia ini bisa ditarik kembali, Masya Allah. Kira-kira bisa meringankan beban negara, termasuk untuk membayar hutang negara yang jumlahnya konon 8.000 triliun lebih. Oke, mari kita saksikan bersama. Inilah. Kejagung pamerkan 11 triliun uang hasil korupsi Wilmar Group. Liputan penyitaan uang hasil korupsi triliun. Kita lihat ya, kita tunjuk. Guys, ini uang apa gimana? Ya Allah, jiwa miskin gue merontak. Panggung. Ini kalau misalnya kita ambil 3 lembar ketahuan ya. Gue kira rumah Barbie tau. Kenapa? Kira Rumah Barbie. teman-teman, hari ini kita lagi liputan di Kejagung dan ini ada uang 2 triliun. Sebenarnya 11 triliun lebih, cuman yang ditampilkan adalah 2 triliun karena faktor keamanan dan faktor dari ruangan juga ya. Nih. Ini kita speechless ngeliat uangnya banyak banget. Dan ini adalah penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO untuk Wilmar Group, terdakwa korporasi Wilmar Group. Kita lihat ya uangnya. Boleh pegang kan, Mas? Ini uang asli kok, guys. Masya Allah, begitulah teman-teman. Uang 2 triliun saja sudah sebegitu banyaknya ya. Hampir satu panggung kalau dipakai anak menari itu. Kira-kira kalau saya beri gambaran itu seberapa ya? 3 meter lawan 8 meter mungkin ya. 3 lawan 8 meter. Ya, 24 meter persegi atau lebih lah itu. Dipakai nari anak-anak SD yang biasa saya saksikan itu mungkin bisa. Ini 2 triliun itu. Waduh, kalau 11 triliun semua ditampilkan, Masya Allah, seberapa luasnya itu panggungnya itu. Nah, teman-teman semuanya, saya akan memberikan ilustrasi ya, seberapa besar sebetulnya uang 1 triliun itu, maknanya untuk kehidupan manusia itu apa. Sebab selama ini kita itu hanya tahu bahwa uang 1 triliun itu sangat amat banyak. 1 triliun itu nolnya 12. Jadi sangat amat banyak. Tapi untuk gambaran bagi kehidupan manusia itu seberapa? Nah ini saya berikan ilustrasi menurut pemahaman saya. Oke, silakan disaksikan. Seberapa besar arti uang 1 triliun bagi hidup kita? Inilah gambarannya. Kita mulai dari uang 5 juta rupiah. 5 juta ini cukup untuk hidup sebulan sebuah keluarga. Ayah, ibu, dan 2 anak yang bersekolah atau kuliah. 5 juta kalau kita kalikan 12 bulan sama dengan 60 juta. Jadi satu kakak butuh uang 60 juta dalam 1 tahun. Kalau 50 kakak berarti dikalikan 60 juta sama dengan 3 miliar. Jadi uang 3 miliar itu cukup
untuk menghidupi 50 kakak dalam 1 tahun. Lantas kalau uangnya 3 triliun, itu bisa menghidupi berapa kakak? Ingat, 3 triliun itu sama dengan 3.000 miliar. Jadi untuk bisa menghitung 3.000 kita bagi 3 dulu, karena yang di atas perhitungannya kan 3 miliar ya. 3.000 dibagi 3 sama dengan 1.000 dikalikan 50 kakak per tahun. Jadi ada 50.000 kakak per tahun. Sekarang kita sinkronkan dengan satu desa. Misal satu kelurahan atau satu desa itu ada 500 kakak. Sebab kalau di luar Jawa kan banyak desa kecil ya. Kalau di Jawa mungkin bisa lebih, tapi kita menghitungnya kan skala nasional. Jadi 500 kakak dalam satu desa. Berarti uang 3 triliun bisa menghidupi 50.000 dibagi 500 sama dengan 100 desa. Artinya bahwa uang 3 triliun itu bisa menghidupi orang sebesar atau seluas 100 desa selama 1 tahun. Sekarang kita hitung dengan skala 1 kecamatan. Misal 1 kecamatan itu ada 10 desa atau 10 kelurahan. Ini di luar Jawa rata-rata juga sekian itu ya. Karena banyak kecamatan yang tidak terlalu luas seperti di Jawa. Hitungannya berarti 100 desa dibagi 10 sama dengan 10 kecamatan. Jadi artinya uang 3 triliun itu bisa menghidupi orang atau masyarakat sebanyak 10 kecamatan dalam waktu 1 tahun. Ambillah misalnya satu kabupaten itu kurang lebihnya 20 kecamatan. Satu kabupaten 20 kecamatan, berarti kalau 10 kecamatan itu adalah separuhnya kabupaten dalam 1 tahun. Wah. Betapa besar ya maknanya uang 3 triliun itu bagi kehidupan masyarakat di negeri kita tercinta ini. Saudara-saudaraku, teman-teman sahabat Utsman, begitulah gambaran atau ilustrasi mengenai uang nilai 3 triliun ya. 3 triliun itu maknanya bagi kehidupan manusia itu apa? Itu sudah tergambarkan. Sekarang kalau kita hubungkan dengan yang telah berhasil ditarik kembali oleh Kejaksaan Agung, kalau tidak salah itu 11,8 triliun itu ya. Ambillah contoh misalnya 12 triliun. 12 triliun itu kalau kita hubungkan dengan analisa kita tadi, di mana 3 triliun itu mampu menghidupi separuh kabupaten selama 1 tahun ya. Menghidupi orang atau masyarakat separuh kabupaten. Ini kalau diambil rata-rata ya, selama 1 tahun. Maka kalau 12 triliun berarti kan sama dengan 2 kabupaten ya. 2 kabupaten selama 1 tahun coba menghidupi masyarakat sebanyak 2 kabupaten selama 1 tahun. Kalau berpikir sampai di situ kadang-kadang ya maaf saja ini ya. Saya hanya punya ide pendapat saya saja. Saya tertarik untuk setuju dengan apa yang pernah ditawarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang punya ide mau mengampuni para koruptor ya,
mau mengampuni para koruptor yang secara sukarela mau mengembalikan hasil uang korupsinya, ya, uang korupsi atau barang berupa barang yang penting hasil korupsinya dikembalikan secara ikhlas. Maka Pak Prabowo pernah punya ide untuk mengampuni. Betulnya pada satu sisi titik pemikiran, ya, satu titik pemikiran itu juga baik, saya setuju untuk mengatasi keadaan negara saat ini yang hutangnya saja sudah 8.000 triliun, kemudian membiayai pembangunan yang lain, ya. Jadi kalau seandainya dengan program atau ide mengampuni para koruptor lalu berbondong-bondong datang berkumpul berapa, maka paling tidak itu bisa untuk meringankan hutang kita, membiayai sebagian pembangunan, dengan catatan harus tuntas, artinya berapa nilai korupsinya lalu nol. Bagi mereka yang tersembunyi, diam, tidak mau mengembalikan sampai jatuh tempo yang ditentukan oleh negara, maka dia harus terkena sanksi yang sesungguhnya. Lalu ketahuan, maka dia harus dikenakan sanksi, mungkin hukuman mati atau seumur hidup. Hukuman seumur hidup dengan disita kekayaannya sesuai dengan jumlah korupsinya, dan hak politiknya dihapus sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat macam-macam terhadap kekayaan negara ini. Nah itu saya setuju. Nanti ketika kemudian jatuh waktu misalnya entah 2 bulan atau 3 bulan selesai, dihitung oleh BPK pengembalian itu, BPK harus secara ikhlas bekerja untuk negara, didampingi oleh tim independen, ya, harus didampingi oleh tim independen untuk menghitung jumlah pengembalian itu, lalu digunakan untuk apa pengembalian itu. Nah, ini juga harus diawasi juga, harus penanganannya atau pemanfaatannya harus didampingi oleh tim independen juga. Kemudian setelah itu semua dianggap selesai, baru kemudian dirumuskan aturan lagi yang undang-undang mengenai penanganan korupsi ini. Nah, penanganan korupsi ini kita memulai secara baru. Nah, sekali lagi bagi mereka yang sembunyi-sembunyi tidak mau mengembalikan dan ketahuan negara, dia harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Itu satu. Yang kedua, undang-undang yang akan dibuat, dirumuskan oleh DPR ini bersama pemerintah, ini harus benar-benar bernuansa atau bernyawa, rohnya adalah untuk pembelaan negara dan masyarakat atau rakyat, ya. Kemudian di dalam undang-undang itu juga menyangkut KPK. KPK ini perlu dipertahankan enggak? KPK ini kan lembaga ad hoc, ya, lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan apabila memang tidak diperlukan. Dan kalau Kejaksaan Agung sudah maksimal berperan di dalam pemberantasan korupsi, kepolisian juga bagus, maka tentu saja KPK ini bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan saja, daripada bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk terbang pilih di dalam masalah koruptor ini. Maaf ya, itu pendapat saya, karena saya sebagai orang kecil, orang awam di bidang hukum, di bidang ekonomi juga awam. Nah, nanti silakan saja ide saya ini mungkin bisa ditangkap oleh para ahli di dalam bidang hukum dan ekonomi, termasuk pemerintah, untuk dirumuskan, karena saya hanya berpendapat dan mengusulkan mengenai ide saya yang mungkin dianggap terlalu lugu ini, ya. Terima kasih. Jadi inilah satu kesempatan bagi Pak Prabowo, Presiden dan pemerintah untuk kembali mengambil suatu langkah-langkah atau kebijaksanaan dalam penanganan korupsi.
Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu di-share, di-subscribe bagi yang belum, berikan like dan diberikan komentar. Pendapatnya apa, pendapat Anda mengenai ide yang saya usulkan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.